Shalom warga kerajaan, selamat pagi, bertemu kembali dalam Firman Fajar, edisi 8 Oktober 2020. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Orang Kristen di Indonesia seharusnya lebih bertumbuh dibanding dengan mereka yang ada di negara-negara yang mengalami tekanan terhadap kekristenan, karena kita dengan bebas dapat membeli Alkitab di negeri ini. Bandingkan kemudahan yang masih bisa kita nikmati di negeri ini dengan saudara seiman kita yang ada di negara-negara komunis, di negara di mana orang Kristen sulit untuk menerima kiriman Alkitab. Andai kata disurvei di tiap-tiap rumah orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Yesus di Indonesia, maka pasti akan ditemukan Alkitab. Masalahnya adalah, apakah Alkitab itu dibaca setiap hari di dalam saat teduh atau hanya dibiarkan tersusun menghiasi rak buku? Alkitab mengatakan bahwa iman dan karakter kita akan bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Alkitab tidak akan menjadi buku bernilai plus dari buku-buku lainnya jika tidak dibaca dan dilakukan. Tidak heran di negeri ini kita menemukan orang Kristen yang mati secara rohani. Jutaan orang Kristen diserang penyakit anoreksia rohani. Jiwa dan roh mereka mengalami kematian rohani karena tidak bergairah untuk makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa kita akan disebut murid-Nya jika kita tetap hidup di dalam firman-Nya. Orang yang diakui Yesus sebagai murid adalah orang yang pola pikir dan karakternya semakin hari semakin serupa dengan gurunya. Hanya mereka yang diakui sebagai murid Yesus yang memiliki otoritas sebagai warga kerajaan sorga. Agar kita dapat menikmati berkat dan menggunakan otoritas sebagai murid, bahkan diangkat sebagai anak dalam kerajaan sorga, milikilah sikap ini. Pertama, menerima Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Alkitab harus menjadi standar otoritas tertinggi dalam hidup kita. Artinya, apapun yang ingin kita lakukan dalam hidup ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau Alkitab sudah menjadi otoritas tertinggi bagi kita, maka hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh apa kata dunia, tetapi apa kata Alkitab. Kalau dunia menghakimi dengan berkata bahwa masa depan kita suram, hapus vonis itu dan gantikan dengan kebenaran di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Yang kedua, menerima kebenaran firman dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Setiap orang yang sudah mengetahui firman Tuhan dan menerimanya sebagai kebenaran yang tertinggi, pasti akan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Setiap orang yang menghidupi prinsip-prinsip firman setiap hari diberi otoritas di dalam kerajaan Allah.
cintailah firman Tuhan, karena itu memberi kita banyak keuntungan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.